Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya muliakan para alim ulama, para ustadz asatid, hadirin jamaah Masjid Baitur Rahim, insyaallah dimuliakan Allah. Tak lupa saya menyapa seluruh pemirsa Anawai TV yang sempat menyaksikan acara pengajian atau kajian rutin setiap malam Ahad di Masjid Baitur Rahim. Alhamdulillah, kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Di malam ini kita masih dilimpahkan begitu banyak karunia nikmat. Salah satunya adalah nikmat iman, bukan sekedar hadir untuk berjamaah, tetapi niat suci dan kesungguhan kita untuk mengikuti kajian pada kesempatan ini juga menjadi karunia nikmat Allah yang patut kita syukuri. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah bagi baginda junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh DKM Baitur Rahim, kelurahan saya Kecamatan Latambaga, dijadwal kami diberi amanah untuk menyampaikan materi seputar fikih. Ya. Fikih biasa kita dengar, ini istilah berkaitan dengan hukum. Ya. Dalam beberapa pengertian, bahwa yang dimaksud fikih ini membahas tentang salah satu bidang di ilmu dalam syariat Islam, yang secara khusus ini membahas persoalan hukum. Dan ini sangat berkenaan mengatur berbagai aspek kehidupan kita di dunia ini, baik secara pribadi, bagaimana kita bermasyarakat, termasuk bagaimana hubungannya kita manusia kepada Allah sebagai pencipta kita. Beberapa ulama seperti yang kita kenal, Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, Imam Syafi'i, ini memberikan definisi bahwa fikih ini sebagai pengetahuan muslim tentang kewajiban dan haknya, kewajiban dan hak sebagai hamba Allah Ta'ala. Nah, karena itu fikih yang kita akan bahas pada kesempatan ini, dia lebih khusus berkenaan tentang cara beribadah dan muamalah. Dan lebih khusus insya Allah di kesempatan malam ini kita akan membahas sesuatu mungkin yang oleh banyak kalangan dianggap hal sepele, tetapi ini sangat menentukan, ya, khususnya menentukan setiap ibadah yang kita lakukan. Itulah yang disebut dengan toharah, ya. Toharah yang biasa diartikan dengan bersuci, ya. Tadang pengekak meraja, ada yang biasa dalam istilah orang Bugis mengatakan disapai apa cingen apa cie, ya.
Kita berusaha untuk mensucikan diri, ya. Dan meskipun secara bahasa tohara ini bermakna bersih, ya, dan terbebas dari segala bentuk najis, ya, baik najis ringan, najis sedang, maupun yang disebut dengan najis berat. Dan di saat kita bicara tentang bersuci, ini terkait dengan dua hal. Kalau secara bahasa atau secara harfiah, ini berkaitan bagaimana kita mensucikan diri, ya, sebagai syarat untuk kita menyempurnakan ibadah. Di situ ada yang disebut istinja, ada yang disebut wudu, ada yang disebut dengan mandi wajib, ya. Tetapi secara maknawi, hakikat tohara ini juga ini berkenaan dengan bagaimana kita mensucikan diri secara batin, ya, termasuk kita terbebas atau terhindar dari segala bentuk perbuatan maksiat atau dosa. Inilah suci yang maknawi. Meskipun pada kesempatan ini hal-hal dasar, ya, karena ini amanah dari pengurus, ya, DKM Baitur Rahim ini, ya, termasuk yang mengatur jadwal pengajian ini. Di kesempatan ini kita akan lebih khusus bicara tentang bagaimana tohara atau bersuci, mensucikan diri kita dari berbagai hadas atau najis sebagai syarat mutlak untuk kita mendapatkan kesempurnaan ibadah. Kenapa ini penting? Ya. Allah dan Rasulnya telah memerintahkan kita. Ini menjadi pesan khusus untuk seluruh muslim muslimah, bahwa kesempurnaan ibadah yang kita tunaikan, apalagi ibadah sholat, ini sangat ditentukan bagaimana kita mensucikan diri kita. Sebut saja misalnya ketika ada yang disebut syarat sahnya sholat, ya, kita harus suci. Yang suci itu badan kita, pakaian kita, termasuk tempat sholat kita, ya. Itu kalau bahasan tentang bagaimana syarat sah sholat salah satunya. Dan berkaitan dengan hal ini, ya, ada beberapa hal prinsip yang masuk dalam kategori pembahasan tohara dalam bab-bab fikih yang kita biasa kenal, kita biasa pelajari, ya. Kita kenal mungkin ada satu kitab fikih standar, fikih Islam, yang dikarang oleh Al-Mukarram Salim Bahreshi, ya. Ada juga fikih sunnah yang beberapa jilid itu, ya. Nah, tapi secara umum ketika kategori tahara ini, misalnya kita mulai dengan cara istinja, ya. Ini istinja. Ada tata cara khusus yang Nabi SAW ajarkan. Ini kita belum sampai pada persoalan wudu, ya. Kalau misalnya selama ini ada orang yang mengeluh, ya, nasa ngalena pura ni majenne, dia sudah wudu, ya, tapi ketika dia sholat, mohon maaf, biasanya ada air seni atau air kencingnya yang tertetes, ya. Nasa termatu-atar ya Allah makrai capa-capa teme, ya, ujung-ujung kencing. Nah, salah satu yang menjadi wasiat Rasulullah ini berkenaan bagaimana caranya kita mengatasi itu dengan cara istinja yang baik dan benar. Kalau dalam konteks praktek, misalnya begitu selesai kita buang air kecil, ya, di bawah pusat kita ada yang dinamakan kantung kemih. Orang Bugis menyebutnya awaneng, ya. Ini kantung kemih. Kalau orang Mekongga, orang Tolaki bilang tioko, ya. Nah, di bawah pusat yang namanya kantung kemih itu, disitulah biasa nyangkut, tersimpan sisa-sisa air yang akan seharusnya terbuang.
Di dalam ilmu hikmah kita diajarkan salah satu cara yang bisa mensucikan kita ketika istinja itu adalah dengan cara kita memijitnya perlahan, diurut-urut sedikit ya. Sambil kita tarik nafas, di saat kita mendehem ya, bersamaan kita keluarkan nafas itu, yang nafas kita hirup kita mendehem, lalu kita mengeluarkan ujung-ujung kencing itu. Setelah itu baru kita bersihkan ya. Ada juga yang diajarkan dalam syariat ini berkenaan dengan etika kita, adab yang memang semestinya harus dengan duduk. Makanya tidak hanya persoalan minum kita dilarang, misalnya la yashribanna ahadukum qa'ima, kita tidak boleh minum berdiri. Termasuk ketika membuang air kecil itu kita dianjurkan memang untuk tidak berdiri, itu harus duduk. Kalau secara fisik dalam tinjauan ilmu anatomi tubuh ya, dari 365 urat saraf persendian kita ini semua harus stabil ketika terjadi pembuangan itu. Nah, sehingga dengan cara duduk itu insya Allah ya, itu bisa mengatur dan mengurai keluarnya apa yang seharusnya keluar, supaya tidak ada yang tersisa. Iya. Nah, begitu juga tentang wudhu. Ini bahasan yang sangat sederhana ya, bahkan orang menganggapnya sepele, tapi sekali lagi ini sangat menentukan kesempurnaan ibadah kita. Sama kalau ada pertanyaan, kenapa orang susah khusyuk sholat ya, salah satu jawabannya mengandung pertanyaan, sempurnakah cara kita bersuci termasuk wudhu kita ya. Nah, karena itu ada yang kita kenal dengan istilah rukun wudhu ya, ini dipelajari dari sekolah dasar, apalagi kalau di madrasah ya. Mulai kita membaca basmalah, berniat ya, kemudian membasuh atau mencuci muka yang wajib sekali 3 kali, itu sunnah kalau misalnya dalam sekali ada yang tidak tersentuh ya. Kemudian membasuh atau mencuci kedua tangan ya, sampai melewati siku, mengusap kepala ya. Jadi berbeda kalimatnya. Kalau tadi membasuh, mencuci untuk wajah dan kedua tangan, maka untuk kepala itu disebut dengan mengusap ya, termasuk sampai kedua kaki, sampai melewati mata kaki. Yang terakhir harus tertib dan dia berurut atau berturut-turut. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan perintahnya. Jadi sebenarnya bicara tentang wudhu juga Al-Quran sudah mengajarkan kita ya. Nah, ini mari sama-sama kita evaluasi kembali bagaimana wudhu yang kita lakukan selama ini, apakah sesuai syariat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran atau tidak ya. Di dalam Al-Quran pada surah Al-Ma'idah ayat 6 Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, menyeru kepada orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, idza kuntum ilas shalah, ketika engkau mau laksanakan salat. Nah, kepada elok kita sumpayang, begitu dalam bahasa kita ya. Ketika engkau ingin melakukan ibadah salat itu, maka urutan-urutan wudhu Allah pun ajarkan kepada kita. Setelah kita memperbaiki niat kita, tentu diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kita baca niat ya, apakah itu dilafazkan dan dikuatkan di hati ya, dengan kalimat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nawaitul wudu', saya niat wudu ya, untuk menghilangkan hadas kecil ya.
fardu karena Allah Ta'ala. Nah, rangkaian yang harus dilakukan menurut petunjuk Allah di ayat ke-5 pada surah Al-Ma'idah ini, Allah perintahkan setelah niatan itu, faksilu wujuhakum. Ini kata faksilu, kalau dalam kaidah bahasa Arab, ini berasal dari kata ghasala yaghsilu. Ghasala yaghsilu. Apa itu ghasala yaghsilu? Mencuci, membasuh, ya. Pengertian mencuci, air yang mengalir atau air yang kita tadah, ini isyarat praktik, ya. Maka sesuai dengan perintah Allah ini, ya, kata faksilu ini memerintahkan kita untuk mencuci wajah ini, membasuh semua yang termasuk wajah. Tabe, nak bicara gini di pasokku, ya. Nah, biasanya, ini mohon maaf ini, tanda pelengkap aja. Ada biasa orang kita saksikan wudhu itu hanya dipercik-percikkan air. Kalau orang Bugis bilang, kalau mana apa tetik miwai, ya. Apalagi kalau hanya disiram-siram. Ini kadang-kadang kalau biasa ada orang yang ambil air wudhu itu, apalagi kalau dia gunakan timba, ya itulah berbeda itu kalau kita gunakan timba dengan air yang mengalir itu, ya. Biasanya kalau orang gunakan timba, tentu tangan kanan pakai timba. Yang dipakai untuk nada air satu tangan saja, tangan kiri kan. Atau misalnya dia tada dengan kedua tangannya umpama. Ada yang biasa hanya sekedar menyiram. Kalau dalam kaidah ayat yang Allah perintahkan itu faksilu, mencuci, sehingga secara umum ini menjelaskan bahwa seharusnya yang kita lakukan adalah menyentuhkan air, bahkan membasuhnya segala yang disebut wajah. Yang mana itu wajah? Tabe, mulai linrota ini wajah ini, ya. Ini harus basah, ya. Yang wajib sekali. Kenapa harus sampai 3 kali sunnahnya? Itu sebagai wujud kalau misalnya ada kekhawatiran sekali saja tidak menyentuh semuanya, maka ini perlu dianjurkan untuk 3 kali, ya. Kemudian dilanjutkan di ayat tersebut, wa aidiyakum, faksilu wujuhakum wa aidiyakum, juga dengan kedua tangan. Di sini ada waw atfin kalau dalam istilah bahasa Arab. Wa itu kalau diterjemahkan dan, ya, termasuk dengan kedua tangan. Ini tidak boleh hanya sekedar disiram, tapi merujuk pada redaksi ayat faksilu wujuhakum wa aidiyakum, ya. Maka selain wajah, kedua tangan kita ini itu harus dicuci, dibasuh. Bahkan ada kaidah yang menyatakan ini tidak boleh bolak-balik, ya. Sekali sapu, ya. Dianjurkan atau disudahkan sampai 3 kali supaya tersentuh. Ilal marafik ini kalau diterjemahkan tekstual itu sampai siku. Nah, ada tafsir yang menyampaikan bahwa tidak hanya sampai siku tapi melewati siku, jadi harus dilewatkan. Iya. Nah, kalau kaidahnya faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka wajah dan kedua tangan ini harus dicuci, dibasuh. Iya. Basuh itu adalah dengan bentuk merapatkan telapak tangan kita. Ini kalau kaidah pengertiannya. Telapak tangan yang sudah ada air di atasnya, ya. Atau misalnya ada air yang mengalir sambil jalan itu kita usapkan, mohon maaf kita basuhkan, kita cuci, ya, melewati siku. Yang dimaksud tadi tidak boleh berbolak-balik. Kalau misalnya istilahnya orang Bugis aja tagalusu ipakwe, jangan dikasih bolak-balik begini sekali jalan,
Ini ada kaitannya juga nanti dengan ilmunya tayamum, ya. Nah, berbeda dengan perintah untuk kepala. Ini rukun wudu, ya. Jadi setelah faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Wamsahu dari kata masaha yamsahu. Saya mohon maaf, saya buka kopiah, saya buka songkok, ya, saya buka topi saya ini karena di sini ada praktek. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu itu dari kata masaha yamsahu. Apa itu masah? Mengusap. Bisa juga diartikan menghapus, ya. Memang menghapus maksudnya itu mengusap. Nah, ibarat ketika kita menadah air yang mengalir, ya, maka modelnya air yang telah ada di kedua telapak tangan ini kita usapkan. Yang mana itu ru'usikum? Ru'usikum itu dari kata ra'sun. Ra'sun artinya itu kepala, ya. Apa yang meliputi kepala? Di kepala kita ini ada rambut, juga nongkrong telinga. Di sini ada telinga. Makanya ada fikih yang meninjau bahwa ketika dia sempurnakan mengusap kepala dengan menyentuh daun telinga, ya itu termasuk menyempurnakan wudhunya. Iya. Meskipun juga ada pendapat yang mengatakan dia terpisah, ya. Setelah dia usap kepala, baru diambil lagi air, dia sentuh lagi telinganya. Nah, tapi kalau kaidah ayat ini wamsahu biru'usikum, hakikatnya bahwa semua yang ada di kepala, ya, rambut termasuk kepala, telinga ini kan dia melekat di kepala. Ini kan pipi, bagian dari wajah. Ini kalau bicara ilmu struktur tubuh, ya. Nah, karena kata atau redaksi dalam ayat ini wamsahu biru'usikum, mengusap kepala, maka mohon maaf, ini bukan saya yang menyalahkan, tapi kalau kaidah Al-Quran, ya, ada kebiasaan orang itu ketika wudhu dia hanya nadah air, apalagi dengan satu tangan, lalu dia hanya percik-percikan, bukan kepala, ubun-ubun. Ada juga, mohon maaf, dia hanya prakteknya begini. Saya tidak menyalahkan yang begitu, tapi kalau kaidah Al-Quran tidak seperti itu yang Allah maksud. Iya. Karena kata atau redaksi dalam ayat itu wamsahu biru'usikum, mengusap, ya. Begitu kurang lebih prakteknya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, saya bukan menyalahkan, tetapi kalau kaidah Al-Quran tidak seperti yang orang biasa lakukan, hanya nadah air kemudian dia percikan, atau misalnya ada yang sekedar dia sapu ubun-ubunnya, ya, yang dibawanya ubun-ubun, ya, tanya ubun-ubun agak betuan nero linro, ya. Ini kalau orang tua laki bilang undo, ya, di sini, ya. Ini bukan kepala secara utuh, tapi harus diusap. Wa arjulakum ilal ka'bain. Lagi-lagi dia pakai ada huruf waw di situ. Artinya kaki juga itu harus diusap. Mohon maaf sekali lagi, tidak boleh hanya sekedar disiram kalau kaidah ayat ini. Jadi harus tangan kita menyentuh kaki. Termasuk kita pastikan kaki ini harus diangkat supaya kena juga telapak kaki dengan daerah tumit, ya. Bahkan ketika ada kalimat ilal ka'bain wa arjulakum ilal ka'bain, dan kau usap kedua kakimu, itu sampai melewati mata kaki, diusahakan lewat mata kaki. Kita ingat ada satu riwayat, ya, termasuk Nabi SAW mengingatkan ada manusia ketika di akhirat nanti itu selalu dikejar dengan api neraka. Siapa mereka? Salah satunya adalah orang yang ketika berwudu tumitnya tidak kena air. Iya. Dena sokku jenekna nasugie. Iya. Allah Karim. Ini antara lain yang diajarkan Allah Ta'ala. Nah, kalau ada tambahan rukun dalam ilmu fikih yang disebut dengan tertib, salah satu pengertiannya adalah semua rangkaian
yang kita lakukan tadi, mulai niat ya mencuci atau membasuh wajah kita, kedua tangan kanan dan kiri ya, mendahulukan kanan tentunya sampai melewati siku, begitu juga tangan kiri melewati siku, kemudian kita usap kepala dan kedua kaki sampai melewati mata kaki. Yang dimaksud tertib yang terakhir itu adalah semua rangkaian yang tadi harus berurut. Tidak boleh misalnya tangan dulu baru wajah, harus berurutan sesuai dengan yang diatur dalam perintah Allah tadi di surah Al-Maidah ayat 5. Nah, ini menunjukkan bahwa kesempurnaan ibadah, apalagi ibadah sholat ya, itu sangat ditentukan bagaimana kita mensucikan diri kita, termasuk dengan cara wudhu yang benar ya. Mari sama-sama kita evaluasi diri kita masing-masing ya, dengan rujukan Al-Quran. Ini belum ditinjau dari aspek mazhab-mazhab yang lain, tapi secara tafsir ayat kelima di surah Al-Maidah ini mengajarkan kita bahwa Allah Ta'ala menyampaikan bagaimana tata cara berwudu ketika kita mau sholat ya. Tata cara wudu ini berlaku juga ketika kita mau ibadah yang lain seperti membaca Al-Quran ya. Ada satu ayat Allah tegas dalam Al-Quran, disebut tegas karena diawali dengan satu lamun nahi. Lamun nahi itu disebut larangan, najjakifah Allah Ta'ala. Apa yang dilarang Allah ketika bicara Al-Quran? La yamassuhu illal mutahharun. Secara tekstual ayat itu bermakna kita tidak diperkenankan menyentuhnya ya, Al-Quran itu illal mutahharun, kecuali bagi orang-orang yang suci. Jadi bukan hanya istilah orang perempuan yang berhalangan, yang haid, yang tak boleh nyentuh Al-Quran ya. Laki perempuan harus dalam keadaan suci dia menyentuh Al-Quran ya. Jadi memang untuk membaca Al-Quran yang diawali dengan menyentuhnya itu harus dengan wudhu juga. Jadi kalau kita dalam keadaan berhadas, dalam keadaan ada najis, itu tidak boleh kita sentuh Al-Quran. Di sini muncul pertanyaannya biasa ibu-ibu, bagaimana kalau mau ki mengaji, mau ki baca Al-Quran, nah halangan ki? Ada caranya. Baca Al-Quran itu tanpa menyentuhnya. Bagaimana caranya? Baca yang kita hafal, kan begitu, tidak menyentuh, iya kan? Itu kaidah tekstual ayat tersebut ya. Nah hadirin jamaah yang saya muliakan, di dalam ayat ini tidak hanya bicara tentang wudhu. Ini biasa banyak pertanyaan, bagaimana kalau misalnya sudah tiba waktu sholat tidak ada air, apalagi satu hari air tidak mengalir Pak ya. Ya. Sekarang yang laku ini air tower. Alhamdulillah, itulah rezeki Allah untuk para mereka yang mencari rezeki di jalan Allah ya. Allahu Karim. Apalagi kalau waktu sholat sudah mau habis, tak ada air ya, maka tayamum ini juga diajarkan di dalam ayat ini ya. Nah termasuk ibu bapak sekalian, kalau dalam lanjutan ayat kelima di surah Al-Maidah ini utamanya melanjutkan dengan pembahasan yang disebut dengan junub ya, mandi atau mensucikan diri dari hadas besar. Masya Allah, dalam ayat ini Allah menyatakan wa in kuntum junuban fatahharu ya. Maka jika engkau dalam keadaan junub ya, dalam keadaan berhadas besar, apakah karena telah terjadi hubungan antara suami istri atau dalam keadaan bermimpi misalnya ya, maka ini wajib. Kenapa disebut wajib?
ada kata fatahharu. Ini kata perintah. Kaidah usul fikih menyatakan al aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya, pada dasarnya yang namanya perintah itu wajib. Apa itu wajib? Dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan atau tidak dikerjakan dapat dosa. Ya. Maka fatahharu ini adalah bentuk perintah Allah kepada orang yang dalam keadaan junub, ya. Ini wajib hukumnya untuk mensucikan dirinya, ya. Nah, untuk kategori atau yang termasuk orang-orang yang sakit, yang dikhawatirkan karena sakitnya, ya, karena sakitnya dia tak boleh tersentuh air. Maksud kekhawatiran adalah kalau misalnya dengan dia mandi, ya, itu bisa membuat semakin parah sakitnya, ya, maka ada alternatif yang Allah sampaikan, ya. Makanya dalam ayat ini Allah menyampaikan, wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaid au lamastumun nisa falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiba. Iya. Perintah cara bertohara, cara bersuci dengan tayammum ini diperuntukkan, ya. Jadi selain ketika misalnya tak ada air untuk wudhu kita bisa tayammum, maka termasuk orang-orang yang dalam keadaan junub tadi, apakah termasuk karena dia mimpi, ya, yang biasanya orang menyebutnya mimpi basah, tabe, saya mohon maaf, ya, kemudian dia tidak bisa, tidak dibolehkan menyentuh air, badannya tidak boleh disentuhkan air karena dikhawatirkan semakin parah sakitnya, ya, maka alternatif yang Allah sampaikan itu bisa dengan melakukan tayammum, iya. Dan mesti kita ingat masa berlaku tayammum, apalagi dalam keadaan berhadas besar, itu berlaku setiap satu waktu sholat. Artinya kalau masih belum bisa kena air, ya, ini bagi yang berjunub tadi, ya, misalnya maghrib, ini umpama begitu masuk isya, status tayamumnya itu sudah tidak ada, sehingga dia mesti tayamum lagi, iya. Istilahnya diperbaharui tayamumnya. Nah, proses sebelum tayamum, tapi mohon maaf kalau misalnya selama masih ada air, ya, bagi yang berhadas besar tadi ini, ya, minimal kita bersihkan dulu, ya, meskipun sebenarnya kalau ada yang tersisa di pakaian misalnya itu tidak membatalkan sholat karena dia disebut air suci, ya, tetapi anjuran untuk membersihkannya ini penting. Kemudian kita melakukan tayamum itu, ya. Nah, ini juga berlaku yang namanya tayamum, seperti yang saya katakan tadi. Kalau misalnya masuk waktu sholat, apalagi misalnya mau habis waktu sholat juga tak menemukan air, maka kita bisa berwudu. Ini berlaku bagi yang tidak junub tadi, ya. Jadi yang pertama tadi kan bagi yang junub. Nah, sekarang ketika mereka yang misalnya tidak dalam keadaan junub, tidak berhadas besar, tapi kemudian tidak juga menjumpai, tidak juga menemukan dia runtuk wae. Nah, lo ini capu atuna sumpajange, sudah mau habis waktu sholat itu, ya. Ya, setelah dia berusaha tentunya. Kalaupun tidak dapat, maka berlakulah dibolehkannya untuk melakukan tayammum. Oh, di sini banyak pertanyaan tayamum, Pak. Apalagi orang ketika dalam berkendaraan, ya. Ya, ini biasanya banyak terjadi kalau di pesawat. Meskipun sekarang banyak yang takut-takut nih pesawat. Ya. Ya, ini kita teringat, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang amat layak bagi mereka semua korban Sriwijaya, ya. Amin. Ya. Ya, karena biasanya itu banyak orang yang tidak faham, tidak tahu bagaimana caranya mau tayammum, apalagi kalau di pesawat. Biasanya kalau orang mau berangkat haji atau mau berangkat umroh ini diajarkan, ya, dalam manasik, ya.
Intinya bahwa kalau dalam perjalanan, ya, ini kita diajarkan bagaimana caranya. Tetapi secara umum, bicara tentang tayammum ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, ya, ketika Allah memerintahkan fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ya, hanya ada dua yang digunakan Allah, kata yang Allah gunakan dalam ayat ini itu dengan kata famsahu, bukan faksilu, ya. Kalau tadi kan faksilu wujuhakum, mencuci, membasuh muka, itu wudu, ya. Di sini Allah gunakan kata famsahu biwujuhikum wa aidikum. Usaplah, maka usaplah. Itu cara atau kaidah tayammum menurut ayat 5 di surah Al-Maidah ini. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aidikum. Tentu diawali dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bisa juga dengan lafaz berbahasa Indonesia, paling tidak di hati kita berniat tayammum sebagai pengganti wudu, atau dia tayammum sebagai pengganti mandi. Ini bagi yang berhadas, ya. Jadi kalau yang berhadas niatnya saya niat tayammum sebagai pengganti mandi wajib. Kalau yang wudu, saya niat tayammum ini sebagai pengganti wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah, apapun yang ada di depan kita, selama itu kita jamin bersih dan suci, ya. Misalnya, ya kalau di pesawat biasanya kan kursi orang di depan kita, bukan kursi tak, ya, kursi di muka tak. Karena kalau kursi tak, gilit sih itu di bokok, ya. Kalau di bokok ki, ada kursi depan kita. Atau bisa juga itu biasakan kalau di pesawat, di depan kursi kita itu kan ada meja, ya, ada yang ditarik jadi meja. Biasa juga ada yang di depan kita samping kanan tinggal diangkat, itu baru dilebarkan. Tapi banyak-banyak itu yang terjadi, biasanya sandaran kursi orang belakangnya, ya. Nah, setelah kita baca basmalah, kita niat, kita sentuhkan telapak tangan kita, ya, rapat. Ya, kalaupun di rumah misalnya, selama kita jamin bersih ini meja atau tembok kita rapatkan kedua telapak tangan. Ini kaidahnya yang diajarkan Nabi. Setelah kita rapatkan, jangan langsung diusap, ditiup dulu, ya. Jangan sampai ada debu yang melekat, itu kan bisa hilang, ya. Meskipun sebenarnya itu bukan hadas, ya. Artinya inilah bentuknya kehati-hatian dalam Islam, ya. Jangan sampai misalnya ada bakteri atau apa, ya. Masya Allah. Nah, ini yang kemudian diusapkan merujuk kata yang Allah sampaikan famsahu, dari kata masaha yamsahu, mengusap atau menghapus, ya. Dirapatkan di wajah, berusaha kita menyentuh semua yang disebut wajah, dan ini hanya sekali, ya, tidak lagi berulang 2-3 kali, di sini sekali. Nah, sehingga prakteknya sekali jalan dia menyentuh semuanya, tidak boleh bolak-balik yang seperti yang saya bilang tadi, istilah digalusu, nggak boleh. Karena itu sudah masuk kategori, kalau istilah air, dia air mustakmal, air yang sudah dipakai. Tapi ini kan bukan air yang kita pakai, ini sekali sapu, ya. Kita usahakan sekali sapu itu yang semua dimaksud wajah, ya. Ini sekali kena semua, tak malah bamwa, ya, lebar telapak tangan kita. Setiap telapak tangan kita itu pasti berukuran seukuran dengan ukuran wajah ini, ya. Nah, setelah itu kita sentuh lagi apa yang menjadi objek kita ngambil tayammum tadi, ya. Kemudian lagi-lagi kita tiup, ya. Tiup kedua telapak tangan, mulai telapak tangan kiri yang lebih awal menyentuh tangan kanan. Ingat, tetap harus kanan duluan baru kiri. Jadi modelnya telapak tangan kiri kita, ya, itu disentuhkan
tangan kanan, mulai batas antara telapak kita dengan tangan. Ini tidak boleh juga bolak-balik, sekali jalan dia. Ya. Sekali jalan rapat cara ngusapnya. Dan ini harus bersambung Bapak Ibu, tabe. Jadi setelah telapak tangan kiri, telapak ini kan yang ini ya, telapak tangan kiri diusapkan, mengusap tangan kanan kita, melewati siku, naik ke atas, begitu sampai di pergelangan ini ya, maka telapak tangan kanan ini tidak terputus. Telapak tangan kanan ini langsung menyentuh tangan kiri kita. Selesai. Nah, yang mengakhiri baik wudhu maupun tayamum kita ada sunnah. Ini tidak wajib ya, tapi sunnah. Kita baca doanya. Menurut pendapat ulama, di sini ada beberapa. Ada yang mulai baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas solihin. Ya. Ada juga pendapat yang mengatakan langsung baca doa Allahumma ja'alni, ya Allah kami mohon jadikan aku minat tawabin, dari golongan orang-orang yang bertobat. Allahumma ja'alni minat tawabin, ya, wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang-orang yang suci, ya, wa ja'alni min ibadikas solihin, dan jadikan kami hambamu yang soleh ya Rabb Tuhanna. Ya, ini kalau bagusnya kalau bisa kita memahami maknanya, itu bisa dihayati. Ya, kenapa ini penting? Ya, karena Allah Ta'ala sudah bersumpah di dalam Al-Quran, ya, antara lain di surah Al-Baqarah pada ayat ke-222 Allah sampaikan sumpahnya, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini berkaitan dengan doa tadi, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kenapa disebut sumpahnya Allah? Di dalam ayat ini diawali kata inna. Kata inna itu setiap dalam Al-Quran kita menjumpainya, maka dia disebut dengan taukid. Dalam ilmu bahasa Arab, taukid itu artinya penegasan. Kalau dia bermakna penegasan, maka artinya Allah bersumpah. Apa sumpah Allah dalam ayat itu? Sesungguhnya, ya, itu inna, sungguh kata Allah. Allah cinta, Allah suka. Siapa yang Allah cintai? Orang-orang yang selalu taubat, orang-orang yang suci. Iya. Itulah sebabnya tadi di awal saya sampaikan hakikat tahara secara maknawi, ya. Jadi selain dengan mensucikan diri secara zahiriyah, istinja, ya, berwudu atau mandi wajib misalnya, ya, maka hakikat makna dari tahara yang disebut secara maknawi, ya, maka tahara itu adalah bagaimana kita terbebas atau mensucikan diri kita dari semua hal yang dilarang Allah Ta'ala, ya. Kita menghindarkan diri dari perbuatan dosa, ya, dari pelanggaran, dari maksiat, maka itulah tahara secara maknawi. Nah, karena itu di penghujung uraian ini saya ingin mengingatkan diri saya sembari menyegarkan ingatan kita semua. Kalau di setiap wudhu tadi, mulai yang namanya mencuci atau membasuh muka, ya, kedua tangan dan seterusnya, itu disebut mensucikan diri secara lahiriah, secara fisik. Nah, kalau bicara lagi naro tubuh kasar rata di fafacing, ya, tubuh kasar kita, fisik kita yang disucikan. Pertanyaannya, bagaimana caranya mensucikan batin kita, ya, tubuh halus kita ketika dalam keadaan wudhu? Itulah sebabnya kita diingatkan kalau wudhu itu tidak boleh bicara, tidak boleh berkata-kata, apalagi berteriak, ya, kecuali kita dipanggil oleh bapak ibu kita, orang tua tak panggil ki, biar sementara wudhu, wajib hukumnya kita menjawab, ya.
Tapi ketika kita tidak ada panggilan, kenapa kita diingatkan dalam keadaan wudhu tidak boleh bicara? Karena di setiap akhir gerakan wudhu ada yang menjadi sunnah Rasulullah di situ. Nah, ini bukan rukun ya, sunnah ini. Ya. Apa itu? Di setiap pergerakan wudhu, misalnya begitu selesai kita basuh muka kita, di dalam hati kita baca, dalam hati membacanya. Kurang lebih sama bacaan ketika ruku, subhana rabbiyal azim. Ya. Minimal kita baca subhanallah. Ya. Artinya kan maha suci Allah. Kalau subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang lagi maha agung. Intinya kita sucikan diri kita di saat wudhu, mensucikan diri secara zahir dengan mulai mencuci muka sampai mengusap kedua kaki sampai melewati mata kaki. Tapi cara untuk mensucikan batin di saat berwudu adalah dengan melafazkan di dalam hati, karena dia disebut qalbiyah dengan kalimat subhana rabbiyal azim. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa mensucikan diri kita dan keluarga lahir batin sebagai modal kita, termasuk untuk terhindar dari segala bentuk bala, bencana, bahkan wabah dan virus apapun namanya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.